Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Mia Aulia. Kali ini aku mau bikin dessert dari bahan-bahan yang sangat simpel. Pertama, siapkan 1 bungkus agar-agar rasa plain, lalu keju parut sekitar 50 gram. Next, 5 sendok makan gula pasir dan 500 susu UHT cair. Untuk toppingnya nanti aku mau bikin dalgona dari Nescafe Classic ini. Yuk langsung kita bikin. Pertama bikin pudingnya dulu ya. Masukkan 1 bungkus agar-agar yang plain, terus gula pasir 50 gram atau sekitar 5 sendok makan ya. Nextnya keju parut sekitar 50 gram. Untuk mereknya terserah ya teman-teman pakai yang mana. Nextnya adalah 500 ml susu UHT cair. Nah ini kita masak sampai mateng, sampai semua bahannya larut, gula, keju, dan susu UHT-nya juga ini ya mateng ya. Kita masak di api sedang aja. Jadi teman-teman, aku tuh paling senang kalau bikin agar-agar ini pakai susu UHT seperti ini ya. Soalnya hasilnya itu pasti bakal creamy gitu loh, bakal enak banget dibanding dengan kalau pakai air putih biasa yang biasa seperti petunjuk penggunaan atau petunjuk masak di sasetnya itu ya. Nah aku kalau misalkan bikin agar-agar pasti mau warnanya apapun gitu kan, apalagi untuk plain yang ini aku senangnya pakai susu UHT karena dia bener-bener jadi puding itu jadi kenyal, terus lebih lembut dan pastinya lebih enak. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung matikan apinya, terus kita aduk-aduk sedikit ya. Nah sebelum dituang di wadah saji atau di tempat seperti yang di video aku ini, aduk-aduk dulu nih pudingnya biar nggak terlalu panas, biar uap-uap panasnya keluar, jadi bisa lebih cepat proses pendinginannya. Terus kita tuang ya sampai sedikit penuh, tapi sisain di bagian atasnya itu ya untuk topping dalgonanya nanti. Ini aku untuk 1 cup ini ukuran 250 ml sekitar 8 atau 7 sendok gitu ya. Nah ini untuk 500 ml UHT yang aku masak ini dia kurang lebih cukup untuk 2 cup ini. By the way, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya biar aku makin semangat lagi bikin kontennya. Sisihkan puding yang sudah kita tuang ya. Sambil menunggu pudingnya dingin, kita bikin dalgonanya. Di sini aku pakai Nescafe Classic. Yang ini aku pakai 5 saset ya. Kalau teman-teman mau pakai 2 saset atau 3 saset nggak apa-apa, tapi nanti perbandingan gulanya 1:2. Jadi misalkan 3 saset Nescafe yang klasik ini gulanya berarti 6. Nah ini karena aku waktu bikinnya itu cuma 5 sendok gula atau 1:1, jadi rasanya itu enak, cuman masih kenceng dari rasa kopinya itu. Jadi kan ini kan nggak tanpa gula ya si Nescafe Classic ini kan, jadi agak pahit dikit. Nah aku kasih tipsnya ke teman-teman untuk bikin dalgona ini 1:2 ya, biar rasanya nggak pahit banget. Lalu tambahkan air. Di sini aku pakainya air panas ya teman-teman, sekitar 5 sendok makan. Nah kenapa air panas itu? Biar gulanya cepat larut. Jadi ketika nanti di mix atau di blend atau di mixer, gulanya itu bener-bener udah nyatu dengan kopinya ya. Nah di sini berhubung aku lagi nggak ada mixer, nggak ada whisker yang portable itu, jadi aku pakai whisker yang manual seperti ini, tapi hasilnya sama kok. Kalau teman-teman mungkin udah punya mixer ya lebih enaknya lagi pakai mixer, jadi nggak pegal. Tapi aku di sini cuman sekitar 10 menit kok.
Tips dari aku nih biar dalgonanya mengembang meskipun cuman pakai manual seperti ini ya. Cara mengocoknya itu mengocok kayak ngocok telur loh. Jadi diangkat ke atas tuh, bukan ngocok kayak ngocok kopi ya. Kayak ngocok telur diangkat ke atas tuh. Lihat aku ya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa mengembang. Kalau misalkan cuman kayak ngodok kopi mah mau berapa jam pula nggak akan naik si adonan dalgonanya. Jadi biar berbusa, biar seperti yang pakai mixer seperti itu, kayak diangkat gitu ya. Pokoknya liatin caranya aku, itu pasti nggak akan gagal untuk bikin dalgonanya. Oh iya, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, dan biar aku makin semangat bikin konten di video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang mau request menu masakan atau menu cemilan yang pengen aku recook, boleh ya leave komen di postingan ini, nanti aku baca. Nextnya aku jadiin list untuk bikin video selanjutnya. Oke, ini udah sedikit pucat ya untuk dalgonanya, udah sedikit pucat dan mengembang seperti ini ya. Jadi ini udah bisa kita taruh di puding yang udah kita bikin tadi. Oke, berhasil bikin dalgonanya. Ya, untuk puding yang tadi udah dingin. Terus tadi aku sempat masukin juga ke kulkas sekitar setengah atau 1 jam gitulah. Ini tinggal diratain aja ya untuk dalgonanya. Kita penuhin untuk dalgonanya di bagian atas itu. Kita masukin kayak full gitu loh untuk toppingnya. Nah, seperti ini. Jadi cukup pakai sendok aja ya. Tuh, tapi hati-hati juga karena kan dia lebih ini, biar agak rapih. Bisa dihentak-hentakan seperti ini untuk loyangnya ya. Ya, untuk topping yang tadi cukup untuk 2 cup ini. Nah, nextnya bisa teman-teman kasih apa ya buat mempercantik. Kalau aku di sini pakai choco chips. Kalau teman-teman mungkin adanya seres atau mungkin keju atau mungkin blok coklat gitu yang kepingan seperti itu, boleh biar mempercantik aja. Ini teman-teman bisa juga jadiin ide bisnis yang mungkin zaman sekarang kan pada seneng dessert gitu ya. Terus untuk harganya dan untuk bahan-bahannya bisa teman-teman sesuaiin dengan harga di daerah masing-masing. Kalau misalkan yang aku seperti ini dengan bahan yang tadi aku sudah share, harganya sekitar 10.000 ya. Kalau misalkan 1 cup 250 ml seperti ini, itu udah lumayan lah, nggak buntung ya, maksudnya nggak ngerugi segitu mah. Nah, tinggal kita percantik seperti ini pakai tutup. Terus kalau lebih cantik lagi pakai stiker boleh, biar lebih menjual ya, karena ada brandnya seperti itu. Biar lebih nikmat lagi, boleh teman-teman masukkan ke kulkas dulu ya, biar dingin untuk puding dan untuk dalgonanya udah benar-benar dingin, baru dinikmati. Kalau teman-teman suka dengan resep yang aku share ini dan suka dengan video-video yang aku share di channel ini, jangan lupa like dan komennya ya. Dan teman-teman, aku mau ngingetin untuk terakhir kalinya nih, jangan lupa untuk subscribe channel aku biar aku makin semangat lagi untuk berkarya, untuk memberikan manfaat dan untuk membuat konten di video-video selanjutnya. Bye bye, selamat mencoba ya teman-teman.